Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan wa imanan wa islaman walidzalika hayatina nashkurullah bihamdihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi nikmat berupa kesehatan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita bisa tetap senantiasa mentaatinya. Dan mudah-mudahan malam hari ini sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah, yaitu setelah sholat berjamaah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan nambah wawasan kita, mudah-mudahan menambah pengetahuan, sehingga dengan tambahnya ilmu itu membuat kita tambah dekat kepada Allah. Monggo kita lanjutkan. Saya untuk materi malam ini tidak saya urut setelah kajian pemantapan iman selesai. Harusnya itu nomor urut berikutnya itu adalah kitabut toharoh, ya, kitab tentang bagaimana toharoh. Setelah itu masuk namanya kitabus sholah. Nah, setelah kitabus sholah, kitabus zakat, baru kita puasa. Nah, karena hari ini terhitung mulai 16 Sya'ban, jadi insya Allah hari Rabu yang tanggal 18 Februari itu kan sudah puasa. Karena materi ini juga saya anggap penting, jadi saya ambilkan dulu materi ini sehingga untuk bekal nanti hari Rabu Legi tanggal 18 Februari, ya, itu kita masuki puasa, cukup untuk bekal-bekal kita, ya. Jadi puasa kita nanti 30 hari, ya. Jadi insya Allah hari rayanya itu hari Jumat, gitu. Jumat Maret, ya. Jadi ketika ini nanti kita kupas kajian kita, insya Allah masih ada 2 kali tatap muka, itu masuk untuk ini, ya. Puasa saja. Hah? Dari puasa. Iya, tetap ini tak kasih ini, ya. Okay. Monggo kita coba gali dulu bahwa yang pertama di sini tetap ada namanya moto. Moto itu ya semboyan kita, ya. Di sini di dalam halaman berapa ini, ya? Pakai sambungan dulu ini. 170, ya, 170. Tapi sebelumnya itu ada pengantar disebut dengan mutu, ya. Ini ada ayat yang sangat bagus, ya, kalau dihafal, ya, monggo. Surat Al-Hasr, surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ya, ini. Dan apa saja yang
datang kepadamu dari Rasul itu, fakhudhuh, hendaklah kalian ambil, wa manahakum anhu fantahu. Sedangkan apa yang dilarang olehnya maka jauhilah, ya. Wattaqullah, tetap hendaklah kalian takwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu amat sangat syadid, sangat iqabnya, siksanya. Jadi maksudnya begini, jadi karena ini nanti terkait dengan ibadah. Jadi ibadah itu semuanya dilarang, tidak boleh, ya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Itu, ya. Jadi ini sebagai kunci. Kalau namanya ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalil. Nah, gitu, ya. Jadi supaya kita nanti apa yang dari Rasul itu yang kita ambil, ya, kita contoh. Ketika tidak ada, jangan. Contoh sholat alfiyah di nisfu Sa'ban tadi malam, sholat gaib, sholat, nah itu kan tidak ada contohnya. Kalau kita lakukan ya berarti gawe-gawe dewi. Wong jenenge sholat kok istilahnya ngarang-ngarang dewi, itu berarti sama dengan tidak mengikuti Rasul. Nah ini penting. Jadi surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 ini. Kemudian di mukadimah, wah ini semuanya terkait dengan puasa. Jadi di sini ada ditulis lengkap surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86 sampai 87. Nah, ini sebagai landasan bahwa kita ini menjalankan sesuatu berdasarkan dalil yang sudah ada. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. Wah, ini harus disambung ini. Kitabihil aziz, itu ya, berkata, atau kalau Allah ya berfirman. Allah Ta'ala itu yang maha tinggi. Fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengarkan saja nggih. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Wa
idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ya, ini surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Jadi begini Bapak-bapak sekalian, jadi supaya kita kadang-kadang kan kalau kajian itu dilewati tok ae. Wong apa ayat ae gitu. Padahal kalau kita ini ya kadang-kadang dianggap apa gak penting gitu. Nah, kalau kita tidak sebaliknya ya. Jadi satu, man qara'a harfan, sapa wonge sing maca satu huruf falahu hasanatun, dia akan memperoleh satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, sedangkan satu kebajikan tadi itu oleh Allah dilipat gandakan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu harfan, satu huruf, walakin alifun harfun. Alif saja itu satu huruf, kemudian lamun harfun, lam itu juga satu huruf, wa mimun harfun, dan mim yang bunyinya mim itu satu huruf. Jadi 3 huruf itu dikalikan 3, 3 kali 10 sudah 30 gitu ya. Jadi 30 kebaikan, padahal baru bunyinya alif lam mim. Nah, jadi satu itu. Yang kedua, kita ingin mendapatkan keberkahan ya. Jadi Al-Qur'an kan mengatakan di dalam surat Al-An'am itu ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab suci yang penuh dengan berkah itu ya. Fattabi'u wattaqu, hendaklah kalian ikuti, baik ikuti cara bacanya, bunyinya, mengamalkannya dan memperjuangkannya. Wattaqu, dan jangan lupa kalian tetap bertakwa, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat. Nah, artinya rahmat atau keberkahan yang kita peroleh dari membaca Al-Quran itu kita tidak tahu bentuknya, tidak hanya berupa wujudnya itu mungkin apakah rezeki yang lancar, apakah kesehatan, keluarga yang harmonis. Nah, itu semuanya berupa berkah dari Allah. Nah,
Ketika akhirnya tetap walaupun panjang kita baca, itu kalau diringkes begini Pak. Jadi kalau diringkes 183 itu terkait tentang taklif. Jadi perintah bahwa kita ini wajib puasa. Kemudian 184 ini sudah masuk terkait dengan teknis ya. Teknis. Jadi ya apa sih puasa itu? 185 itu terkait dengan pada bulan Ramadan itulah puasa. Kemudian 186 lanjutannya itu orang setelah puasa itu tambah dekat kepada Allah. Nah, 187 itu menyangkut terkait tujuan. Jadi orang puasa itu di situ dinyatakan la'allahum yattaqun, supaya dadi wong sing padha takwa. Dan juga ada teknisnya di situ. Nah, coba kita lihat, orang sering nyebut puasa itu kan siam ya. Siam. Ada yang nyebutnya dengan saum. Apa bedanya itu? Sebenarnya itu kalau kita lihat dari akar katanya sauma yasumu sauman, iso siaman, sama artinya adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Nah, itu rumuskan oleh para ulama di kitab fikih, itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari ya. Jadi puasa itu sebenarnya baik itu orang menyatakan saum atau siam itu podo wae itu ya. Artinya itu tadi al-imsak minal muftirat min dulu'il fajri ila ghurubis syams. Nah, dari sinilah nanti kita akan mendapatkan beberapa penjelasan-penjelasan di dalam kaifiyatus siyam ya. Bagaimana tata cara kita berpuasa yang kita kaitkan dengan momen-momen kontemporer ya, sehingga kita nanti bisa memahami secara menyeluruh. Coba kita baca dulu ya. Ini halaman 172. Kaifiyatus siyami idza syahidta syahra ramadhana, jika kalian menyaksikan bulan Ramadan, datangnya bulan Ramadan, biru'yatil hilal ya, dengan datangnya bulan Ramadan, maka apa ini? Dengan melihat bulan, kemudian yang au syahadati madlin, yang ketiga, atau dengan persaksian orang yang adil, au bi istiqmali sya'bana salasina yauman, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari apabila berawan, in humma apabila berawan, au bil hisab nomor 5, atau dengan hisab, fasum mukhlison niyyataka lillahi ta'ala, maka hendaklah kalian berpuasa semata-mata karena Allah. Wa ajmi'is siyami, dan hendaklah kalian niat qoblal fajr, sebelum fajar, illa antakuni haidan, kecuali jika
engkau seorang wanita datang bulan, au nafsa'a atau orang yang sedang nifas, fa'aftiri wa aqdihi, maka boleh berbuka atau tidak puasa. Fi yaumin akhir, kemudian dia menggantikan pada hari-hari yang lain. Wa in kunta maridon, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, falakal iftar, dibolehkannya meninggalkan puasa. Sumakdihi, kemudian menggantinya mutatabian au mutafarrikon ayamin akhir, jadi menggantinya baik dengan secara urut maupun secara terputus-putus. Nah, itu ya. Ini nomor berapa? 10. Berikutnya wa insyaqo alaika shaum likibarka. Ya. Jadi bila berpuasa itu terasa berat oleh kamu karena tuanya, au marodin, atau karena sakit, musminin, yang sudah sakitnya itu sakit menaun atau sakit lama, yang sudah la yurja bur'uhu falakal iftar, yang sudah tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka boleh berbuka ya, tetapi berfidyahlah. Wafdi bi'id amin miskin likulli yaumin muddun, dengan memberi makan kepada orang miskin buat setiap harinya 1 mud. Wa kadza lihamlin au irdoin, demikian juga orang yang mengandung atau yang menyusui. Ya, ini kalau tidak dijelaskan secara ini nanti ini sampai nomor 12 ya, mulai nomor 1 sampai nomor 12. Nah, yang pertama coba kita lihat alasan dalilnya. Yang pertama ya, halaman 173. Kenapa idza syahita syahru ramadhana, jika kalian menyaksikan. Jadi menyaksikan itu bukan berarti melihat seperti kalimat Allah syahidallahu annahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Jadi bukan berarti menyaksikan Allah, tetapi syahidallah itu artinya kita menyatakan diri. Jadi nyata bahwa Allah itu annahu la ilaha illallah, yang tiada Tuhan. Bukan berarti syahidah itu menyaksikan dalam arti fisik, tidak, tapi menyatakan. Nah, gitu. Nah, ketika di sini syahidah itu bermakna juga masuk. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi maka barang siapa di antara kamu ya sudah masuk pada bulan Ramadan, maka puasalah. Lah, untuk mengetahui masuknya ini, kalau dulu itu betul-betul menyaksikan gitu ya. Jadi menyaksikan dalam arti melihat hilal. Nah, itu. Ini yang pertama. Jadi li hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, menurut hadis Abu Hurairah katanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yati, hendaklah kalian puasa karena melihatnya, wa aftiru, dan berbukalah karena li ru'yatihi, karena juga melihatnya. Fa in hubiya, maka apabila terhalang oleh awan, alaikum fa'akmilu iddata, maka sempurnakanlah hitungan itu bulan Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Nah,
Nah, jadi ada 3 cara ini Pak ya. Jadi yang pertama berdasarkan hadis ini ketika satu melihat. Kemudian yang kedua di sini disebutkan kalau nanti buka juga sudah begitu. Kemudian apabila tertutup awan, genapkanlah hitungan Sya'ban itu 30. Nah, ini berarti apa namanya? Di metode tarjih ini yang pertama, yang awal ini juga berarti memakai ru'yah, gitu ya, ru'yah ya. Jadi karena berdasarkan hadis Bukhari Muslim ini, bagaimana untuk memulai masuknya bulan puasa itu melalui ru'yah, ya, melihat itu. Nah, kemudian ketika apa namanya di nomor 5 itu nanti disebutkan, ya, disebutkan ini masih hadis nomor 3 dulu, ya, nomor 3. 5 akhrajahu ashabus sunan, karena hadis yang disebutkan oleh ashabus sunan dan Hibban, Daruqutni, Baihaqi dan Hakim juga berkata Abbas, ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitu al-hilal, saya sungguh telah melihat bulan. Faqala, kemudian Nabi berkata, atas hadu alla ilaha illallah, apakah kalian bersaksi bahwa tiada sesembahan kecuali Allah? Qala na'am, orang Badui tadi berkata ya, betul, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Qala, kemudian Nabi berkata lagi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, orang Badui tadi itu menjawab, na'am, ya. Qala, berkata Rasulullah, ya Bilal, adzin finnas, wahai Bilal, umumkan kepada masyarakat, falyasumu ghadan, hendaklah besok supaya puasa. Ya, ini artinya pada waktu dulu Pak ya. Jadi fenomena alam itu menjadi apa namanya ukuran. Jadi belum apa ya, ada semacam wong tahun aja ndak ada dulu. Jadi ketika katakanlah kelahiran Nabi itu ketika terjadi pasukan gajah yang menyerang Mekah ya. Nah, itu maka disebut dengan tahun gajah. Nah, kemudian ketika Nabi meninggal, pamannya, kemudian istrinya, tahunnya juga belum disebut dengan tahun apa, tapi disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Nah, demikian juga menandai kemajuan-kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan ini belum ada. Jadi istilahnya itu memakai fenomena alam. Jadi kalau sudah menyaksikan seperti ini, ada seorang Arab Badui, saya sudah menyaksikan hilal. Oh, kalau begitu benar kamu bersaksi mau syahadat. Iya. Nah, maka setelah disumpah gampangannya, nah, itu akhirnya Bilal disuruh mengumumkan, mulai besok semuanya berpuasa. Nah, dari sini Bapak sekalian, ini nanti akan timbul pertanyaan, loh Pak, berarti apakah kita berarti menyalahi kalau pakai hisab? Padahal dulu
untuk menentukan kapan masuknya bulan Ramadan itu dengan menyaksikan atau melihat hilal itu ya. Nah, kita lihat berikutnya yang nomor 4, fasoma wa amaron nas bisyamihi. Kemudian Rasulullah bersabda, aku melihatnya, maka berpuasalah beliau dan menyuruh orang-orang berpuasa. Nah, sekarang yang 4. Li hadis Abi Hurairah al-mutaqaddimah, kepada hadis Abu Hurairah yang terdahulu yang di muka, fa in hubiya, apabila engkau terhalang melihatnya, alaikum melihat hilal, fakmilu iddata syahra sya'bana salasin, maka genapkanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi kalau ternyata untuk melihat hilal itu tidak bisa, tertutup oleh awan, maka bulan Sya'ban dihitung digenapkan 30 hari baru masuk bulan Ramadan. Nah, kemudian kita coba lihat nomor 5, liqaulihi ta'ala huwallazi ja'ala syamsa dia awal qamara nuraw wa qaddarahu manazilan li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang telah menciptakan matahari bersinar, bulan bercahaya, wa qaddarahu, dia telah menetapkan pada garis orbitnya, li ta'lamu adadas sinin, agar kalian mengetahui hitungan tahun, wal hisab, dan bisa memperkira-kirakan waktu. Nah, ini kelihatannya di kitab ini berarti urut-urutannya itu pakai hisab itu nomor 5. Nah, itu ya. Jadi setelah menyaksikan, kemudian ada yang disumpah, kemudian terhalang oleh awan, kemudian menggenapkan bulan Sya'ban, baru pakai hisab. Nah, kok sekarang langsung Pak tidak melihat itu? Nah, apakah ini bertentangan atau berbeda dengan yang atau ini berubah, mengalami perubahan? Bagaimana konsep penentuan awal bulan oleh Muhammadiyah? Nah, jadi di dalam perkembangan yang terakhir memang pengertian ru'yatul hilal, jadi melihat daripada itu kalau dulu dengan cara bil ain, gitu ya. Jadi dengan fenomena alam yang jadi ru'yah bil ain, melihat dengan mata kepala. Nah, dengan akhirnya kita menetapkan dengan hisab itu ketika lebih akurat. Nah, jadi maka disebut dengan ru'yah bil ain, bil ilmi. Jadi bagaimana meru'yat tapi dengan ilmu. Nah, dengan ilmu inilah maka keakuratan yang tadi dikatakan terhalang oleh awan, kemudian kadang mencari saksi, kemudian fenomena alam pada saat itu dibandingkan sekarang itu juga sudah sangat sangat berbeda. Maka Muhammadiyah menetapkan langsung. Jadi berdasarkan itu tidak berarti bertentangan, tetapi memakai dalil Al-Quran surat Yunus ayat 5 tadi itu. Jadi supaya bisa menentukan, mengira-ngira waktu, jadi memperkirakan waktu. Nah, kalau dulu Pak kan begini, kalau mau sholat zuhur itu juga begitu. Nah, zaman Nabi ini, di situ ada namanya khotul istiwa. Jadi ada namanya garis, kemudian diberilah tongkat. Nah, kalau ini tongkat berdiri ini
wis ono bayangannya sedikit, itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Itu ya. Nah, kemudian kalau sudah ternyata tongkat ini bayangannya sudah lebih panjang daripada tongkatnya, oh itu berarti sudah masuk waktu asar. Nah itu pun untuk memastikan apakah sudah masuk waktu sholat apa belum. Jadi dengan itu ru'yahnya itu bil ain, dengan mata kepala langsung. Maka dengan ru'yah bil ilmi, nah, itu cukup dengan akhirnya dengan ilmu astronomi. Oh sekarang sudah jam 7:10. Nah, berarti sudah masuk waktu isya. Jadi langsung dengan ilmu, dan ini berdasarkan dalil Al-Qur'an li ta'lamu adadas sinin wal hisab, supaya kamu bisa ngitung tahun itu ya apa, dan juga bisa memperkira-kirakan waktu yang tepat. Nah ini akhirnya yang dipakai oleh Muhammadiyah bukan berarti bertentangan antara hadis Bukhari dengan ayat-ayat Al-Quran tadi, tetapi ini istilahnya mempergunakan itu dengan pemahaman yang lebih akurat itu ya, karena zaman dulu masih pakai fenomena alam, kemudian tarjih itu menetapkannya dengan melalui hisab. Ya ini sekedar biar tidak terjadi ya, karena kalau dibaca secara keseluruhan tadi, Pak ini kok sekarang berbeda. Nah, ternyata ditarjih itu pakai ru'yat, kok tidak pakai hisab itu. Nah, itu dalam pengertian seperti tadi, kita memasuki bulan suci Ramadan tadi itu sebagai mencari kepastian kapan masuknya waktu, bukan ibadahnya, tetapi untuk menentukan kapan masuknya waktu. Sama dengan ketika mengukur ini tadi, bukan masalah itu ibadahnya, membuat cara dengan memakai tongkat, tetapi ibadahnya, sholatnya yang menjadi istilahnya itu ya, kalau itu kan hanya alat untuk melihat masuknya waktu sholat. Jadi tidak ada pertentangan di sini, karena Ramadan itu ya ibadahnya. Kalau menentukan masuknya Ramadan itu alat. Nah itu ya, jadi supaya ini tidak berarti ya dosa Pak. Kenapa? Dulu pakai ru'yat kok sekarang pakai hisab. Nah kan nanti pengertiannya begitu. Jadi ketika kita menentukan untuk masuknya waktu Ramadan itu hanya alat, tetapi ibadahnya, puasanya itu ibadah. Sama dengan ketika menentukan waktu sholat. Bukan berarti tongkatnya tadi itu menjadi ini yang berarti harus diikuti. Nah, tidak begitu ya. Ya kalau mengikuti ya monggo, sampai sekarang ya boleh saja. Gitu ya. Jadi kita harus nyunah Pak, ngikuti sunnah. Jadi setiap mau masuk sholat pakai seperti zaman Nabi. Silahkan pakai tongkat. Setiap nanti ada Pak. Jadi Nabi itu sholatnya itu kan di tanah Pak, sampai ininya baduke gosong. Nah, itu ya. Sholatnya di tanah, tapi Nabi tidak sampai gosong. Maksudnya. Nah, jadi ketika kita sudah mau sholat waktu itu zuhur, kemudian
Qomat juga sudah selesai. Loh, kok tetap di pojokan sana orang-orang itu? Padahal ya masih agak becek gerimis itu. Nah, ternyata sholat sendiri buat grup di tanah itu, Pak. Ya Allah, itulah yang waktu kita hadirkan dulu grupnya Ja'far Umar Tholib itu. Jadi mereka mau nyunah. Apalagi kalau pakai gitu, sehingga kalau orang Syiah itu sampai gosong anunya sini itu ya ada batunya yang dipakai untuk. Nah, jadi beberapa pemahaman yang kira-kira memasuki ini bulan suci Ramadan, kita tidak lagi akhirnya membuka, kita tarjih loh, kok ada pertentangan seperti ini? Tidak, itu ya. Tetap dalil itu juga dipakai, hadis ya dipakai. Nah, kemudian kalau kita memilih karena untuk mendapatkan akuratnya masuknya waktu Ramadan itu memang sudah pasti tidak meleset, itu dengan hisab atau ilmu astronomi. Bahkan Muhammadiyah sudah membuat kalender itu mulai 1444 sampai 1543. Itu nanti Idul Fitri tahun 1543 itu sudah bisa ditentukan hari ini, itu ya. Hari ini sudah, nanti 15 tahun lagi ada gerhana. Itu hari ini sudah di jamnya, menitnya, sampai detiknya itu tidak meleset, gitu ya. Nah, ini saya kira itu sebagai pengantar. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan ketetapan yang sudah dibuat oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya kira itu. Monggo kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.